Kisah yang bakal aku ceritain ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi hal ini terjadi di Milwaukee, Wisconsin. Walburga atau yang biasa dipanggil Dolly terlahir dari imigran Jerman pada tahun 1880. Dolly kemudian bekerja di sebuah pabrik tekstil milik Fred William Osterreich yang juga seorang imigran Jerman. Fred merupakan pengusaha sukses di bidang produksi apron atau celemek. Dengan penampilan Dolly yang menarik dan berkarisma, banyak rekan kerja di pabrik yang tertarik dan dekat dengannya, termasuk Fred. Sehingga ketika Dolly berusia 17 tahun, Fred segera menikahinya. Sayangnya, kepribadian Fred berbanding terbalik dengan Dolly. Fred cenderung tidak disukai oleh para pekerjanya, sehingga Dolly seringkali menjadi penengah untuk memecahkan masalah di antara Fred dan para pekerja. Fred juga rupanya seorang peminum. Kebiasaannya itu mempengaruhi kehidupan percintaan keduanya, sehingga Dolly merasa tidak terpuaskan. Banyak rumor beredar kalau Dolly seringkali mengundang para selingkuhannya ketika Fred sedang bekerja di pabrik. Hingga pada suatu musim panas di tahun 1930, Dolly meminta Fred untuk mengirim seorang mekanik untuk memperbaiki mesin jahitnya. Pada siang itu, datanglah Otto Sandhuber, pria muda berusia 17 tahun yang biasa memperbaiki mesin jahit di pabrik suaminya. Kesempatan itu rupanya tidak disia-siakan oleh Dolly. Bukannya memperbaiki mesin jahit, Otto malah memperbaiki kebutuhan seksual dari istri bosnya. Merasa terpuaskan, Dolly dan Otto pun memutuskan untuk kembali bertemu di hotel selama beberapa kali. Sampai akhirnya mereka nekat untuk melakukan hubungan di rumah Dolly. Ketika para tetangga mulai curiga, Dolly mengatakan kalau Otto merupakan saudara tirinya. Merasa kalau keduanya semakin diawasi oleh tetangga sekitar, Dolly pun mencari akal untuk menyembunyikan Otto di dalam rumah agar mempermudah proses percintaan mereka. Pada saat itulah, Dolly meminta pengorbanan Otto untuk tinggal dan bersembunyi di loteng rumah Dolly yang tidak pernah disentuh oleh Fred. Sehingga Otto harus memutus interaksi dengan keluarga maupun teman-temannya. Rupanya Otto tidak keberatan. Dia pun berhenti dari pekerjaannya di pabrik dan menghilang dari kehidupannya. Selama tinggal di hotel, Dolly menyuplainya dengan kasur, makanan, lampu, buku, dan alat tulis. Pada siang hari, mereka akan bercerita hingga bisa sampai 8 kali dalam sehari. Sedangkan pada malam hari, Otto akan menulis cerita fiksi yang menjadi hobinya. Lalu cerita yang ditulisnya akan Dolly berikan kepada penerbit yang kemudian mempublikasikannya menggunakan nama pena. Selama bertahun-tahun, kegiatan gila mereka berjalan dengan mulus, tanpa dicurigai oleh Fred. Walaupun terkadang Fred dapat mendengar suara di loteng ataupun melihat bayangan di lorong rumahnya saat malam hari. Merasa rumahnya berhantu, Fred mengajak Dolly untuk pindah ke Los Angeles. Dolly pun menyetujuinya dengan syarat di rumah barunya harus terdapat loteng. Ketika Fred sudah mempersiapkan rumah baru untuk mereka, Dolly segera mengirim Otto untuk lebih dulu masuk ke loteng. Sehingga ketika Dolly dan Fred tiba di Los Angeles, Otto telah lebih dulu berada di sana. Memasuki tahun kedua perselingkuhan mereka, Dolly dan suaminya kerap kali bertengkar. Lama-kelamaan, Fred mulai bermain fisik setiap kali bertengkar dengan Dolly. Hingga puncaknya pada tanggal 22 Agustus 1922, ketika Fred dan Dolly sedang bertengkar hebat. Otto yang mendengar keributan itu merasa yakin kalau nyawa Dolly sedang dalam bahaya. Takut kalau kekasihnya tewas di tangan rivalnya, Otto pun segera turun dari loteng dan mengambil 2 pistol kaliber 25 dari lemari di kamar tidur utama. Lalu, Otto menembakkan pistol itu langsung ke dada Fred, sampai Fred tewas di tempat. Melihat kekacauan itu, Dolly segera memutuskan untuk bersandiwara, dengan berpura-pura kalau mereka telah dirampok. Dolly segera memberikan semua uang yang ada di rumah itu dan jam tangan berlian milik Fred kepada Otto, untuk disembunyikan di loteng. Lalu Otto mengunci Dolly di dalam lemari seakan Dolly telah disekap. Polisi yang datang setelah para tetangga mendengar suara tembakan sempat mencurigai keterlibatan Dolly. Tapi karena mereka tidak dapat memecahkan bagaimana Dolly mengunci diri sendiri di dalam lemari, maka mereka menganggap kalau perampokan itu memang benar adanya. Untuk sesaat, rencana mereka nampaknya berhasil. Sampai akhirnya Dolly mulai melakukan beberapa kesalahan akibat nafsunya sendiri. Sebagai janda kaya yang mewarisi kekayaan dari Fred, Dolly memutuskan untuk membeli rumah baru dan pindah dari sana.
Dolly tetap menjalin hubungan rahasia dengan Otto dan Otto tetap tinggal di loteng barunya. Pada saat itu, Otto menulis dalam bukunya kalau dia hanya merupakan budak bagi Dolly. Sedangkan Dolly menjalin kasih dengan beberapa pria. Di antaranya adalah seorang pria bernama Roy Klum yang Dolly perintahkan untuk membuang senjata sesaat setelah kematian suaminya. Lalu tak lama berselang, Roy mendapati kalau Dolly juga tengah menjalin hubungan dengan pengacaranya yang bernama Herman Saviro. Roy yang kesal akhirnya melaporkan perihal senjata tersebut kepada polisi. Lalu Dolly dengan ceroboh malah memberikan jam tangan berlian kepada Herman. Herman pun menyadari kalau jam tangan itu merupakan milik Fred yang dilaporkan hilang dirampok. Ketika Herman menanyakan hal itu, Dolly beralasan kalau dia menemukan jam itu di bawah bantal sofa dan tidak melaporkan temuannya ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan mengenai jam itu dari Herman menjadi semakin yakin kalau Dolly merupakan dalang di balik kematian suaminya. Dolly pun ditahan oleh polisi. Selama berada di penjara, Dolly meyakinkan Herman untuk membantunya mengecek kondisi saudara tirinya yang berada di loteng dan memintanya untuk memberinya makan. Herman yang merasa curiga memutuskan untuk mengecek loteng. Ketika pintu loteng diketuk, Otto yang terlihat kurus dan pucat segera menyambutnya dengan ramah. Otto merasa sangat senang dapat berbincang dengan orang lain selain Dolly. Pada saat itulah Otto menceritakan semuanya terhadap Herman, termasuk hubungannya dengan Dolly. Otto segera ditangkap dan diadili. Tapi karena kejadian pembunuhan Fred sudah berlalu selama 8 tahun, sedangkan undang-undang pembatasan pada saat itu hanya berlaku selama 7 tahun, maka Otto pun dibebaskan. Lalu bagaimana nasib Dolly? Dolly sempat menjalani sidang atas suaminya. Tapi lagi-lagi karena sudah melewati undang-undang pembatasan dan sebagian besar juri memilih agar Dolly dibebaskan, maka pada tahun 1936 semua dakwaan terhadap Dolly akhirnya dibatalkan. Dolly pun menetap di Los Angeles dan meninggal di usia 80 tahun pada 1961. Sedangkan Otto dikabarkan menjalani kehidupan yang tidak menentu. Tapi keduanya tidak kembali menjalin kasih setelah kasus itu mencuat ke publik. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.